Halo sobat, kembali lagi di channel BC Berani Coba, channel yang membahas tentang peluang usaha dan budidaya. Sampai saat ini peminat belut di Indonesia masih sangat tinggi. Sampai-sampai para pedagang khususnya yang ada di perkotaan sering kehabisan stok untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Hal ini bukan tanpa alasan, karena belut memang memiliki banyak manfaat dan kegunaan. Selain kandungan energi dan protein yang tinggi, belut juga sering dijadikan bahan pancing oleh para mancing mania. Fakta ini bisa dijadikan peluang usaha yang sangat menjanjikan di bidang peternakan loh. Peluang budidaya belut ini cukup besar. Bahkan di beberapa wilayah sudah menjadikan belut sebagai komoditas perikanan. Namun ternyata kebutuhan pasar belum memenuhi. Berarti masyarakat yang terjun di usaha ternak belut masih sangat sedikit dibandingkan budidaya ikan. Kalau persaingan masih rendah, maka pemasarannya pun masih sangat mudah, terutama di perkotaan yang sering kehabisan stok. Nah, kalau kalian masih penasaran bagaimana cara menghasilkan bibit belut dari pemijahan sendiri, tetap stay di channel Berani Coba ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe serta aktifkan tombol loncengnya biar gak ketinggalan berbagai informasi menarik lainnya. Gambaran dari proses pembibitan adalah mengawinkan induk belut jantan dan betina, lalu menghasilkan anakan atau bibit, yang kemudian anakan tersebut akan dijual kepada peternak yang ingin membesarkannya. Pembenihan belut terbilang lebih mudah ketimbang pembesaran. Yang benar, semuanya memang susah kok kalau belum terjun langsung. Intinya susah tidaknya tergantung persepsi ya. Asal mau belajar dan bekerja keras pasti dimudahkan. Berikut adalah langkah-langkah pembibitannya, terutama bagi yang masih pemula. Yang pertama adalah perencanaan pembibitan belut yang matang. Dalam usaha apapun tentu membutuhkan perencanaan yang matang dan mengukur target sebelum kegiatan dilakukan, termasuk dalam hal budidaya belut. Sebelum merancang, kita harus mengumpulkan berbagai data melalui proses analisis terlebih dahulu. Pengambilan data bisa lewat pengalaman para ahli yang terlebih dahulu telah melakukan kegiatan usaha ini. Mendapat data dari pengalaman orang lain tidak harus datang dan bertemu langsung, tapi bisa melalui tulisan buku, bergabung di grup, atau melalui jurnal, artikel, dan juga video. Hal ini dilakukan agar banyak bekal dan ilmu sebelum terjun langsung melakukan usaha pemijahan belut. Pemilihan waktu yang tepat untuk pembenihan. Belut juga mempunyai siklus reproduksi yang teratur berdasarkan pergantian musim dan juga posisi bulan. Di habitat aslinya, rata-rata belut akan mengalami masa kawin saat terjadi pergantian musim hujan antara bulan Oktober sampai Januari. Sebab di musim hujan, penyediaan makanan, air dan juga nutrisi bisa terpenuhi, sehingga kelangsungan hidup anak-anaknya terjamin. Memilih lokasi yang tepat. Lokasi adalah salah satu indikator keberhasilan pembibitan. Kalian tidak perlu pusing sebab berternak belut ini tidak membutuhkan lahan yang luas, kecuali skala pembibitan yang besar. Kalian bisa memakai lahan kosong yang ada di samping rumah. Tempat yang bagus untuk budidaya belut adalah tempat terbuka biar terkena air hujan dan mematangkan media pembudidayaan serta penumbuhan plankton. Namun usahakan jangan terkena sinar matahari secara langsung ya, supaya tidak terlalu panas. Biasanya dengan memasangkan paranet atau enceng gondok sebagai pelindung sinar matahari. Selain itu, pemijahan membutuhkan lokasi yang tenang dan ideal. Jika kondisi kurang tenang akan mengganggu proses pemijahan. Menyiapkan wadah pembibitan. Setelah melakukan perencanaan, selanjutnya adalah mempersiapkan wadah untuk pembibitan. Wadah pembibitan bisa merupakan kolam terpal, kolam semen atau beton, bahkan bisa juga memakai drum plastik. Intinya bisa menampung belut dan media-medianya. Sebaiknya kalian harus menyiapkan 3 macam wadah. Wadah pertama untuk merangsang calon induk agar mencapai tahap kematangan gonal. Kedua untuk proses pemijahan atau perkawinan hingga penetasan telur belut di usia tertentu. Lalu yang ketiga merupakan kolam untuk pendederan berguna untuk bibit belut dengan usia
dan panjang tertentu, sehingga siap dijual atau dipindahkan ke kolam pembesaran. Membuat media pembenihan. Media disiapkan setelah adanya wadah atau kolam pembibitan. Namun kalian harus benar-benar memperhatikan tahap ini ya, sebab media merupakan kunci keberhasilan beternak belut. Jika sembarangan, bisa mengakibatkan kegagalan. Lalu bagaimana proses pembuatan media pembibitan belut yang bagus? Ada beberapa media yang perlu disiapkan, diantaranya kohe sapi atau kotoran sapi, gedebok pisang yang dicacah menggunakan pisau, jerami padi yang dicacah, lumpur sawah, cairan EM4 ditambah dengan tetesan tebu atau gula merah dan air. Seluruh bahan di atas akan ditumpuk jadi satu di dalam wadah pemijahan lalu difermentasikan. Adapun proses pembuatan media ini adalah sebagai berikut. Pertama, letakkan kotoran ayam di bagian dasar sejengkal sekitar 10 cm dengan tinggi wadah 40 cm. Kedua, masukkan gedebok pisang yang sudah dicacah sejengkal juga 10 cm dengan ketinggian wadah maksimal 40 cm. Masukkan jerami yang tingginya 10 cm juga. Kemudian masukkan lumpur sawah 10 cm. Terakhir masukkan air setinggi 5 cm saja ya, sehingga menutupi permukaan lumpur. Usahakan ketika memasukkan air, lumpur tidak rusak. Nah, itulah tadi cara menghasilkan bibit belut dari pemijahan sendiri. Bagaimana? Tertarik mencobanya? Ditunggu komentarnya ya, dan jangan lupa di-share videonya, dan sampai jumpa di video yang lainnya.